dan Markabanang. Ya, disitulah kami tidak datang untuk membantu memasak Pak, dan tidak mendatangi acara itu. Ya demikian itu bapak saya marah dan dia menangis karena dia sakit hati katanya. Yang demikian itu Pak, apa saya berdosa atau termasuk anak durhaka Pak? Pertanyaan yang kedua, titipan dari suami saya. Apakah diperbolehkan memajang boneka-boneka itu di lemari Pak? Karena boneka-boneka itu bermacam-macam. Ada yang seperti kucing, anjing itu Pak. Pertanyaan dipasang di mana? Di lemari gitu nah Pak, untuk hiasan apa gitu nah Pak? Ya. Pertanyaan yang ketiga. Tanya lemari suamimu nggak boleh gitu? Iya Pak. Kok nggak tanya kenapa itu? Makanya ini saya tanya kepada Pak Ustadz, boleh apa enggak? Ya. Pertanyaan yang ketiga, ini titipan dari teman saya, mau menanyakan tentang artinya Bismillah Pak. Bismillah itu kalau di Quran itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan di Iqra itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang seperti itu, yang benar yang mana Pak? Apa dua-duanya benar? Ini ada yang nyambung Pak dari Pati. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juwina dari Pati, Sidokerto, RT 7 RW 2. Ya. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, dulu saya kafir, suami kafir. Setelah menikah dinikahkan oleh Pak Naib Islam, tapi kami tidak tahu Pak Ustadz Islam itu apa, tidak tahu sholat. Setelah sampai tua ini baru tahu sholat. Ya, saya sholat ikut-ikut, diberitahu sama saudara saya, katanya suruh ke masjid. Ya saya sholat di situ di masjid. Tapi setelah saya ngaji di MTA Pak, yang saya tanyakan, kalau salaman perempuan dan laki-laki itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang bagaimana Pak Ustadz? Apa yang muda, apa yang sudah tua? Usia saya sudah 65 tahun dan suami sudah 66 tahun. Ya itu Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berbahagia sekali. Dia mantan orang kafir menjadi orang Islam, berarti orang yang mendapat hidayah. Kata Allah, orang yang dulunya kafir kemudian menjadi orang Islam, semua dosanya ketika kafir diampuni semua. Yang berkata itu Allah, bukan saya. Tapi kalau nanti kembali kafir lagi, rusak semua amal kebaikannya ketika menjadi Islam itu. Coba dibaca surat Al-Anfal 38 itu. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 38. Itu yang berkata Allah, bukan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyyamutu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dosa-dosa yang sudah lalu. Sudah lalu itu berarti ketika belum menjadi Islam. Terus? Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, kembali lagi itu maksudnya kembali kafir lagi. Jadi alangkah berbahagianya orang yang tadinya kafir masuk Islam.
semua dosanya yang telah lalu ketika kafir diampuni semua. Sejak kecil sampai sekarang tua baru masuk Islam, dosa yang dilakukan ketika kafir apapun dosanya diampuni semua. Ya. Diampuni semua. Nggak punya dosa kan? Nah nanti kalau kembali kafir lagi, baru rusak lagi semua amal kebaikannya. Maka bersyukurlah ibu, dapat hidayah dari Allah, dipertahankan, jangan sampai kembali kafir lagi. Kemudian masalah berjabat tangan laki perempuan memang yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Nah kalau sudah tua, ya memang perlu diperlukan ya apa. Tapi kalau memang ya lebih baik tetap dijaga. Kalau itu bukan mahramnya ya tidak usah jabat tangan. Nah, tuh. Kemudian pertanyaan yang dari ibu mana tadi? Palembang. Ya, Dari Palembang. dari Palembang. Ibu tidak ikut apa tadi? Pasaran 40 hari, orang tuanya sakit hati, itu karena orang tua belum tahu aja. Mestinya ibu malah memberikan tahu, menjelaskan hal itu, ya. Terangkan kalau orang tuamu Islam, saya rasa kalau diterangkan tentang Islam mestinya mau menerima. Kalau tidak mau menerima, ya tidak masalah. Yang penting ibu tadi misalnya sakit hati karena anaknya tidak ikut pasaran bayi, mitoni dan sejenis-sejenisnya tadi ya. Ketika itu dia marah karena tidak tahu. Kalau nanti dijelaskan, ya memang harus dijelaskan. Mau mengerti ya syukur, kalau tidak mau mengerti tidak apa-apa. Yang penting sudah memberikan penjelasan bahwa saya tidak berarti durhaka kepada orang tua, ya. Karena yang begitu itu acara-acara semacam itu, acara selamatan acara yang begitu di dalam Islam tidak ada, tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mau mengerti syukur, tidak mau mengerti ya tidak apa-apa. Yang penting sudah diberi pengertian. Ya. Kalau sudah diberi pengertian, walaupun orang tua tidak setuju karena itu larangan Allah, ya sudah, kita berpihak pada Allah. Ya gitu ya. Maka kalau tadi saya tidak ngerti itu, obatnya diberitahu. Kalau sudah mengerti, insya Allah tidak akan berbuat seperti lagi. Sekarang memasang boneka di almari, ya. Almarinya itu almarinya siapa, Bu? Kalau itu almarinya suamimu tidak boleh ya jangan tanya saya. Ya, boleh apa tidak? Kalau suami tidak boleh, mungkin almari mau dipakai tempat pakaian atau di wadah boneka. Tidak boleh kan? Ya, ojo mbok kok ngono. Ya dah. Jadi perlu ditanyakan. Kalau tanya saya, ya tergantung yang punya. Yang punya lemari boleh nggak diseri boneka? Kalau boleh ya nggak apa-apa. Kalau nggak boleh ya jangan dipaksakan. Ya. Kalau ada hubungan dengan agama, saya rasa nggak masalah. Saya juga punya lemari, Bu, tapi bukan lemari saya. Memang lemari anak saya, isinya boneka-boneka. Ada boneka yang berupa macam-macam. Ada boneka wujudnya anjing ya ada, binatang-binatang ada, boneka wujudnya anak ya ada, memang boneka anak-anak. Ya, nggak apa-apa itu. Nah kecuali kalau boneka itu disembah-sembah nggak boleh. Kalau boneka mainan aja nggak apa-apa itu. Istrinya Nabi Aisyah ketika masih menikah dengan Nabi kan masih kecil lah, masih muda. Ya suka boneka juga diberi mainan boneka.
Hanya mungkin bonekanya dulu dengan sekarang lain. Sekarang boneka sekarang bisa guyu, bisa nangis, bisa main mata juga boneka sekarang ini. Jadi kalau memang masalah agama nggak masalah itu lah. Tapi kalau masalah pemanfaat lemari tadi boleh apa tidak itu tergantung yang punya. Monggo. Atau Bismillahirrahmanirrahim memang artinya itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha ya. Kok lain dengan di Iqra? Karena Iqra punya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tentu artinya lain. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu khalaq, yang telah menciptakan sesuatu. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dalam Iqra dengan Bismillah lain karena memang bunyinya lain. Dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Katakan lalu bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan segala sesuatu. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Itu. Apalagi